Hai teman-teman, balik lagi bareng aku di channel kesayangan kalian, Mocil Stories. Gimana kabarnya? Baik aja kan? Atau udah rindu sama Derana? Atau jangan-jangan rindu sama yang bacain cerita ya? Jangan rindu deh, berat, biar Dilan aja. Ngomong-ngomong, aku udah gak sabar nih buat ngelanjutin cerita yang kemarin. Di cerita kali ini ada 2 part, yaitu part 3 dan part 4. Aku cuma mau pesen sama kalian, lebih baik kalian siapin dulu buku sama pulpennya sekarang, karena nanti di part 4 bakal ada banyak banget informasi buat kalian yang suka nulis atau mau mulai belajar nulis. Oke? Kayaknya udah gak sabar banget nih pengen dengerin kisah selanjutnya dari Derana Kim sama Yani-chan. Gak usah lama-lama, check this out. Part 3, Ghost to Jogja. Jogja adalah kota impian banyak orang, tetapi tidak denganku, karena satu-satunya mimpiku adalah kamu. Aku tersentak dengan pertanyaan yang bapak ucapkan. Mataku membulat dan memfokuskan pandangan ke laptop. Kenapa, Pak? Apa ada yang salah? Tanyaku dengan jantung yang berdegup cukup kencang. Takut jika puisiku sangat berantakan. Tulisanmu ini bagus, puisimu juga ngena. Berangkatlah ke Jogja sesuai keinginanmu. Tapi Bapak berbicara dengan pelan, kemudian menjeda. Tapi apa, Pak? Bapakku memang begitu, senang sekali menggantung ucapannya. Kamu ambil cuti 3 hari di pertengahan bulan ini. Bantu bapak di sawah. Nanti padinya bisa dijual buat ongkos. Apa kamu setuju? Beneran, Pak? Mataku membulat sambil menatap wajahnya. Bapak mengangguk dan tersenyum. Melihat itu, aku langsung memeluk dan berterima kasih padanya. Bapak memang selalu mengerti aku. Bapak, beliau adalah cinta pertamaku. Orang yang selalu menyayangiku, meski tanpa perlu mengucapkan itu. Aku tahu, baginya aku adalah bocah kecil kesayangannya. Aku akan terus begitu, dan selalu begitu. 4 minggu berlalu. Rekan-rekan kerjaku sudah tahu jika aku akan dimutasi ke Yogyakarta. Dan aku sangat menyukainya, karena aku akan tinggal lama di sana. Yogyakarta, kota impian dengan sejuta keindahan dan penghuninya yang tampan. Ini adalah hari terakhirku bekerja di Cilacap. Nanti siang, aku harus naik kereta untuk ke kota impianku. Sudah terbayang bagaimana akan bertemu banyak orang baru dengan berbagai karakter. Dan semua bisa menerimaku menjadi korwil mereka. Semoga saja. Berat memang meninggalkan kota kelahiran, tapi demi impian dan pekerjaan, tentu hal itu akan aku lakukan. Yan, kamu kan udah terlanjur di Jogja ya, kenapa nggak sekalian kuliah aja? Tanya Ina saat aku sedang menata bagian kosmetik di belakang kasir. Gue nggak ada duit lah, Ina, jawabku sambil mencubit pipinya yang sangat mulus seperti bokong bayi. Ih, sakit tahu. Sebenarnya bukan masalah duit. Masalahnya, kamu mau apa enggak buat kuliah di sana? Ya jelas mau lah. Kayak gue pendadak takon, gumun nyong ya. Coba jalur beasiswa sana. Kamu kan pinter, Yan. Jangan sia-siain. Ambillah jalur sastra. Katanya mau jadi penulis. Biar kamu tuh setidaknya bisa lah menyamakan diri dengan Derana. Tujuanmu ke Jogja awalnya itu buat dia kan? Aku mengangguk. Semua yang dikatakan Ina adalah sebuah kebenaran. Nilai ujian di SMA dulu juga bagus. Aku juga suka dengan sastra sejak SD malah. Thank you, Ina. Gue bakal kuliah di sana. Kapan-kapan lo sama teman-teman liburan di sana. Ntar gue yang antar ke tempat wisata yang di sana. Iya, santai aja. Lo baik-baik ya di sana, meskipun lo nyebelin, tapi tetep lo teman gue kok. Tiba-tiba Rini datang
dan nimbrung di antara kami. Makasih semua. Sungguh, aku sudah menganggap mereka keluargaku. Meskipun kadang berantem, tapi aku masih senang karenanya. Kini, aku berjalan menyusuri jalan menuju rumah. Hari terakhir bertemu teman kerja di Cilacap. Sore ini berangkat ke Jogja. Besok ketemu Rana. Yuhu. Sambil berjalan, aku pun membuka situs beberapa kampus yang ada jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Entah karena kebetulan atau memang berjodoh, di kampus tempat Derana seminar besok ada prodi sastra dan bahasa Indonesia. Apalagi ada beasiswa prestasi juga. Fix gue daftar di sana. Seruku sambil berlari riang menuju gang rumah. Semenit aku berlari, sampailah di tempat di mana aku dan kedua orang tuaku tinggal. Kami hanya bertiga. Aku tidak punya adik ataupun kakak. Sepi memang, sesepi hatiku tanpa Derana. Derana ada di sini, Chan. Tiba-tiba dia sudah ada di belakangku, seperti biasanya. Aku mengucap salam dan membuka pintu. Gak ada orang. Ibu pasti lagi di warung. Bapak mungkin belum pulang kerja. Tanpa beristirahat, aku langsung menyiapkan semua berkas yang diperlukan untuk mendaftar di universitas yang aku tuju. Tidak lupa pula dengan novel yang aku tulis dengan novel Derana kesayanganku, bersama kaos bergambar wajahnya pula. Semoga nanti punya kesempatan untuk selfie bareng dan meminta tanda tangannya di novelku. Bayangin aja dulu sambil sholawatin, terus pasrah sama yang punya kehidupan. Semoga yang aku harapkan akan menjadi kenyataan. Jikalau nanti aku gak sempat melakukan yang aku bayangkan, setidaknya aku bisa melihat wajah tampannya secara langsung. Sengaja aku membayar tempat VVIP biar bisa lihat dari dekat. Setelah semua selesai dan rapi, aku membuka laptop untuk mengedit fotoku dengan Derana. Bersandingan. Nanti aku posting kalau pas mau berangkat, sambil berdoa biar makin banyak yang mengaminkan. Atau mungkin banyak yang ngebully. Aing mah bodo amat kan ya. Chan, kalau kamu dibully jangan nangis. Nanti aku ada buat kamu kok. Iya. Yan, jadi berangkat pada Isya. Aku terkejut lalu menutup laptop tanpa aku matikan. Bapak ini loh ngagetin aja. Gih jadi loh pak. Loh kaget? Bapak terlihat heran dengan kelakuanku. Hehe, lagi fokus nulis pak. Jawabku sambil menggaruk kepala yang sebenarnya tidak gatal. Padahal bukan lagi nulis, tapi lagi halu. Bantu bapak angkat padi buat sangu kamu. Suasana hening. Bukan aku tidak mau, tapi aku ingin berkata sesuatu pada bapak. Pak, Yani mau kuliah sastra boleh sambil kerja pak. Aku belum beranjak dari ranjang. Jantung ini sungguh berdetak kencang. Takut jika keinginanku dilarang. Kamu harus jadi anak rajin, yang hati-hati, jangan sampai lupa dengan Allah yang Maha Pemberi. Bapak mengizinkanmu untuk kuliah lagi, tapi kudu lulus pas 4 tahun. Gak boleh lebih dari itu. Kamu paham? Paham pak? Insyaallah 4 tahun lulus. Ucapku mantap. Yuk, angkat pari nih. Aku dan bapak mengangkat padi ke motor. Yang awalnya mau menjual 2 karung, akhirnya bapak menjual 3 karung untukku. Aku membawa 2 karung padi mengendarai motor, sedangkan bapak 1 karung dengan sepeda. Ya, aku sudah terbiasa membawa padi begini.
Kalau pas sedang panen, aku biasanya membawa lebih dari 15 karung per hari. Bukan di satu sawah saja, karena memang orang tuaku tidak punya sawah, dan kami hanya memanen milik orang lain. Kalau bahasa Cilacapnya namanya bawon. Sekarang fotonya dulu yang sandingan, lalu besok mari kita wujudkan. Misal tidak di pelaminan sebagai pasangan, setidaknya jadi tamu undangan. Goes to Jogja, Tirana, I am coming. Aku mengunggah foto yang aku edit siang tadi, sesaat sebelum berangkat diantar bapak. Tidak lupa juga aku menandai Derana dalam postingan itu. Sekarang, aku sudah ada di dalam kereta dan mulai merasakan kendaraan ini bergerak. Beberapa saat kemudian, notifikasi dari Facebook terdengar nyaring, hingga orang-orang di sebelahku menoleh. Keras banget mbak, bisa nggak dikecilin volumenya? Hehe, maaf mbak, lupa disilen, ucapku sambil terkekeh. Saat aku membuka Facebook, betapa terkejutnya saat aku membaca Derana Kim dan 10 orang lainnya mengomentari status Anda. Komi ngodek, tak tunggu tekamu sesuk. Itu adalah komentar yang diberikan oleh Derana. Hati ini bersorak riang. Andai saja aku nggak lagi di kereta, mungkin aku udah teriak-teriak sambil loncat-loncat kali. Mbak, perempuan di sebelahku tadi menyolek lenganku. Iya mbak, tanyaku sambil menoleh ke arahnya juga. Kamu Yani-chan? Tanyanya memastikan. Iya, kok ngerti? Aku heran. Kia sih, sampean nuduh. Dia menunjukkan sebuah foto. Iya mbak. Aku hanya terkekeh mendengar ucapannya. Mau ke Jogja buat seminar bareng Derana? Tanyanya lagi. Aku mengangguk sambil mengulas senyum. Mbak Esi, mau kemana? Aku bertanya balik. Aku kuliah di Jogja mbak. Wah, bareng atuh mbak. Aku juga mau daftar kuliah sekalian kerja. Mbak E namanya siapa? Aku mengulurkan tangan untuk bersalaman. Aku Mini, singkatnya sambil menjabat tanganku. Hah? Jenenge Mini, tapi kok wongnya segede kia ya? Part 4. Seminar bareng Derana. Bagi orang lain, seminar adalah tempat meraih banyak ilmu. Namun bagiku, seminar adalah tempat pertama kita bertemu sebelum kita bersatu. Awan putih yang menghiasi Nabastala berarak mengiringi langkahku bersama Mbak Mimi menuju kampus. Akhirnya, aku tinggal di indekosnya Mbak Mimi. Lumayan lah, ngirit, deket juga sama kampus. Kalau jalan, cukup 10 menit. Mas Derana, aku gak sabar buat ketemu mas. Aku memeluk erat buku novel kami. Sudah terlalu lama aku menunggu saat ini. Derana Kim, aku sudah mencintaimu dan semua diksimu. Bahkan sebelum aku tahu kamu setampan itu, kau mengambil hatiku lewat aksara. Aku pun akan mencoba hal yang sama, mengambil hatimu melalui kata-kata. Yan? Seruan di sebelahku terdengar cukup keras. Apa Mbak Min? Aku masih berjalan. Kok labas bar di? Tanyanya lagi. Hah? Aku menoleh sekeliling. Iya, aku sudah melewati pintu gerbang beberapa meter. Makanya pikiran aja terus Derananya. Kamu mikirin dia mikirin orang lain. Kasihan deh lo. Dia langsung lari masuk ke areal lapangan kampus. Minul jahat, teriakku kencang.
Hampir saja aku lempar buku novel yang ada di tangan. Untung gak jadi. Sayang, masa Derana mau dilempar? Sembari menunggu pukul 10, aku mendaftar ke kampus terlebih dahulu sebelum masuk ke aula tempat Derana akan memulai seminar. Semangat ya Chan, I'm proud of you. Bisikan lembut itu membuatku tersenyum. Thank you Mas Derana. Sekarang, aku sudah duduk di kursi terdepan, bersiap-siap mengeluarkan buku catatan dan sebuah ballpoint. Siapa tahu, nanti pas Derana menyampaikan materi, ada hal penting yang harus kutulis. Moderator pun mulai bersuara dan mempersilahkan tamu undangan beserta founder komunitas untuk berkenalan. Bosen banget aku tuh. 1 jam berlalu sambil mengantuk ria. Di kursi deretan paling depan sudah berasa seperti seharian. Sudah ngantuk? Kalau iya, ayo kita refresh dulu. Mendengarkan materi dari Derana Kim sambil melihat kegantengannya yang paripurna melebihi Afgan Syahriza. Untuk Kak Derana Kim, dipersilahkan. Ucapan moderator disambut riuhnya tepuk tangan peserta seminar yang memenuhi aula. Mungkin sekitar 500-an peserta. Udah kayak tahu bulat aja 500-an. Hehe. Dari sudut ruangan terlihat seseorang berjalan ke arah mimbar di depanku. Dia Derana Kim. Sungguh, ketampanannya melebihi bayanganku. Rambutnya diurai begitu saja. Memakai kemeja yang dipadu dengan jas, tetapi memakai celana pendek berwarna hitam. Unik, tapi keren. Mas Der, teriakku cukup kencang. Dia pun memalingkan wajah ke arahku dan menatap sambil tersenyum. Manis. Dia mulai berbicara. Suaranya serak-serak berat, merdu dan menenangkan kalbu. Pada kesempatan kali ini, Derana akan menyampaikan sedikit tips buat kamu yang naskahnya nggak pernah ending. Ngegantung aja udah kayak hubungan kamu sama dia. Hahaha. Ucapnya sesaat setelah perkenalan. Tawanya pun memancing tawa di sudut bibirku juga. Gak nyangka sih dia selucu itu. Lebih lucu dari komentar-komentarnya di Facebook. Aku menulis setiap tips yang dia ucapkan. Di antaranya adalah: pertama, harus niat. Buatlah target kenapa buku harus selesai dan kapan waktunya. Kedua, targetkan berapa kata yang harus ditulis. Ketiga, harus membuat perencanaan sebelum menulis. Misal, premis, outline, blurb, judul, tokoh dan penokohan, setting, alur, dan lain sebagainya. Tapi kenapa aku kemarin nyusunnya judul, cover, video promosi, premis, outline, tokoh ya? Keempat, menulis bab pertama terlebih dahulu. Kelima, Derana nulis bab ending. Ya kan biar cepet ending, kata Derana sambil tersenyum menyebalkan. Loh kok gitu sih? Gumamku lirih. Ini bener loh, Derana selalu melakukannya. Keenam, setelah menulis ending, lalu kita tulis bagian klimaksnya. Ketujuh, menuju ke penulisan konflik. Aku terus menulis setiap kata yang Derana ucapkan hingga buku catatanku penuh dengan tipsnya. Terakhir, aku baru menulis bagian-bagian di sela adegan itu, kata Derana sambil terlihat berapi-api sekali. Dia seperti sangat semangat kali ini. Sambil jalan, sambil riset, sambil mendalami tokoh karakter, dan sambil mengeksplor setting. Jadi, ayo tamatkan naskahmu, lalu posting di media sosial, terus tag
Derana yang tampan dan memesona. Dia berkata dengan gestur yang kocak dan sok kegantengan. Meskipun dia emang ganteng sih. Moderator pun akhirnya mengambil alih untuk menampung pertanyaan peserta seminar, termasuk aku. Assalamualaikum Mas Derana, aku Yani dari Cilacap. Mau tanya nih, gimana sih bikin ending yang bikin pembaca gak bisa lupa? Tanyaku pada saat mendapat giliran bertanya. Waalaikumsalam deh Yani, yang manis dan imut. Aku Derana, dari tadi. Hah. Mendengar ucapannya aku tersenyum. Aku dibilang imut. It's kaca mana kaca? Oh my god. Gimana cara bikin ending yang bikin pembaca gak bisa lupa? Caranya gampang. Bayangin aja wajahku yang tampan dan memesona. Pasti gak akan ada yang bisa lupa. Haha. Dia kocak banget sih. Tapi nyebelin juga sih. Masa pertanyaan bener-bener dijawabnya gitu? Aku pun menjawab. Kalau bayangin wajah Mas Derana yang ada Yani gak bisa lupa. Bukan orang lain, hehe. Celutukan yang dia lontarkan, aku jawab dengan celutukan yang lain juga. Aku tuh paling gak bisa dipancing. Sekalinya dipancing, jurus bucinku bakal keluar. Woi, ya jelas. Mana ada yang bisa lupain Derana? Haha. Enggak kok, aku bercanda. Caranya untuk bikin pembaca terus mengingat ending itu, buatlah endingnya out of the box. Iya benar, di luar kotak. Kotak di sini berarti di luar pemikiran para pembaca. Dibelokkan sejauh-jauhnya biar bisa bikin ending twist yang enak, tapi gak bikin pembaca ngamuk. Ngamuk? Kenapa ngamuk Mas? Tanyaku penasaran. Loh iya, kalau gak sesuai ekspektasi dia yang maunya happy ending dan dibikin sad ending, siapa yang gak ngamuk? Mau nyoba diamuk pembaca? Coba pakai double plot twist ending yang bikin nyesek. Jamin mereka ngamuk. Membekas terus, sebel sama autornya. Haha. Ih Mas Der, aku beneran loh. Protesku kesal. Marah Mas juga beneran loh. Itu bisa dicoba. Akhirnya aku mengangguk lalu tersenyum. Iya Mas Der, Yani paham. Paham apa? Tanyanya lagi. Aku paham kalau cintaku padamu tak perlu pengakuan. Seluruh peserta seminar menyorakiku, dan aku menyukai hal itu. Awas Dek, ngebaperin Derana nanti baper sendiri loh. Aku wis kadung baper seurunge ketemu Mas Der. Walah, angel. Sebelum aku menjawab lagi, moderator yang membawakan seminar langsung mengambil alih dan meminta orang lain untuk bertanya. Sepertinya moderatornya jealous deh. 1 jam berlalu, Derana terlihat begitu lelah menghadapi berbagai pertanyaan di acara seminar. Meskipun di wajahnya masih dia paksa untuk mengulas senyum, tetapi lelah itu masih terlihat jelas di matanya yang sayu. Lelaki berkumis tipis itu masih duduk. Mata ini tak bisa lepas darinya. Terus menatap wajah tampan dengan rambut gondrong di hadapan yang sepertinya sudah mulai kegerahan. Acara seminar telah usai, peserta sudah pergi, tetapi aku masih tetap ingin di sini. Aku menunggu Derana beranjak dan keluar dari aula, lalu aku akan mengikutinya. Akhirnya, lelaki itu pun beranjak. Aku mengikutinya. Mas Der, teriakku. Namun, sepertinya dia nggak mendengar panggilanku. Aku berlari ke arahnya dan memeluk Derana dari belakang. Dia begitu tinggi, hingga
Jarak antara pucuk kepalaku dengan pundaknya saja sekitar 20 cm. "Mbak, yang bener main peluk-peluk aja," bentak seseorang di sebelahku. Mungkin dia asistennya Derana. Dia menarik tanganku dan mencoba melepaskan pelukanku. Sementara aku masih memeluk Derana dengan erat, bahkan makin erat. "Mas Derana," bisikku. Derana masih terdiam. Dia belum berucap apapun dan belum bereaksi karena pelukanku ini. "Mas Derana, aku ingin terus memelukmu," bisikku lagi. "Peluk saja, lepaskan saat kau ingin melepaskannya," jawabnya pelan, tetapi dia masih berdiri dengan anteng tanpa reaksi apapun. Aku terus mengeratkan pelukan. Kusandarkan kepalaku di punggungnya, memejam sejenak, kemudian melepaskan pelukan. "Sudah," dia berbalik dan bertanya. Aku mau foto bareng Mas Der. Aku mengeluarkan 2 buku kumpulan puisi. Mau minta tanda tangan juga di sini. Aku menyerahkan 2 buku puisi tersebut. "Dua-duanya?" tanya Mas Derana. "Satu ditandatangani, yang satu lagi tolong simpan bareng buku-bukumu ya Mas. Kalau berkenan, tolong baca dan beri kritik. Aku udah cantumin nomor WhatsApp di bio narasi," ucapku sambil memberikan buku itu. Dia pun menerimanya dan menjawab, "Baiklah," dengan senang hati. Gimana cerita di video kali ini? Keren kan? Gimana? Udah ditulis semua tips tentang literasi? Atau ada yang kelewat? Kalau ada yang kelewat, kalian bisa ulang lagi dari awal ya, nggak apa-apa. Oh ya, aku cuma mau ngabarin kalau di video-video selanjutnya juga bakal banyak banget informasi tentang dunia literasi, karena mengingat Diany-chan sama Derana itu juga penulis kan, jadi ya wajar lah nanti bakal ada tips-tips literasi. Jadi kalian itu jangan lupa tekan subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan kalau aku upload video selanjutnya tentang Diany-chan dan Derana Kim. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa di video selanjutnya.